Ya, kita lanjut pada bagian yang kedua dengan materi yang sama. Ya, masih tentang perpangkatan dan bentuk akar. Bagian yang kedua. Ya. Tujuan pembelajaran saat ini pertama, memahami bilangan real tak nol, pangkat nol. Kedua, memahami bilangan real tak nol, pangkat bulat negatif. Yang ketiga, memahami bentuk akar. Dan yang keempat, menuliskan notasi ilmiah. Jadi ini 4 yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita langsung saja. Bilangan real tak nol, pangkat nol. Atau A pangkat 0, di mana A tidak sama dengan 0. Pada materi sebelumnya, sudah tahu bahwa pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya. Misalkan 2 pangkat 3 dibahagi 2 pangkat 3. Maka kita akan mendapatkan 2 pangkat 3 kurang 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 0. Kan? Baru kita tuliskan kembali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, 8 per 8. 8 bagi 8. 1. Nah, kita hubungkan keduanya, maka kita dapat simpulkan 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka untuk umumnya A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, hasilnya tetap 0. Ya. Contoh, selesaikan. Ya. 20 A pangkat 0 kali 3 pangkat 0 per AB pangkat 0 kali 5 pangkat 0. Ya. 20 kali A pangkat 0, 1. Ya, A pangkat 0, 1. Kali 3 pangkat 0, 1. Per A B pangkat 0 adalah 1. Dan 5 pangkat 0 adalah 1. Ya. Nah, jadi ini bagi ya, tapi tidak tertulis. Bagi. 20 kali 1 adalah 20. Ya, jelas. Dan 1 bagi 1 adalah 1. Sehingga hasil akhir adalah 20. Dan yang B, pangkat ini basisnya sama. Kalau perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. 3 pangkat 2 tambah negatif 2 per 3 pangkat 0 adalah 1. 3 pangkat 2 tambah negatif 2 sama dengan 3 pangkat 0. Ya kan? Per 1. Maka 3 pangkat 0 itu adalah 1. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bilangan real tak 0, pangkat bulat negatif. Ya, atau A pangkat negatif N, A-nya tidak sama dengan 0. Sama konsepnya, bagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Maka pangkatnya kita kurangkan. 2 pangkat 0 bagi 2 pangkat 1. Kita kurangkan pangkatnya, 2 pangkat 0 kurang 1. 0 kurang 1 adalah negatif 1. Kita tuliskan kembali, 2 pangkat 0 pangkat per 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 adalah 1, dan 2 pangkat 1 adalah 2. Kita hubungkan, ya, maka kita dapatkan
2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 1. Sehingga kesimpulannya adalah A pangkat negatif 1 sama dengan 1/A pangkat 1. A tidak sama dengan 0. Jadi, A pangkat negatif 1 sama dengan 1/A pangkat 1. Jadi ini pangkat negatif dan ini adalah pangkat positif. Contoh, tuliskan ke dalam bentuk pangkat negatif. 1/PQR pangkat 4. Kita ubah ke pangkat negatif sama tadi. Maka kita dapatkan PQR pangkat negatif 4. Ya. Atau P pangkat negatif 4, Q pangkat negatif 4, R pangkat negatif 4. 4/8 pangkat 6. 4 kali 1/8 pangkat 6. Jadi kita rubah dulu 4 kali 1/8 pangkat 6. Ya, kita rubah ke bentuk 1/. Karena kita akan rubah ke pangkat negatif 1/. Kita rubah dulu. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut 4 kali 8 pangkat negatif 6. Selesai. Kemudian yang C, ini sudah 1, jadi langsung saja negatif 2 pangkat negatif 5. Jadi semua sudah menjadi pangkat negatif. Berikut kebalikannya, tuliskan ke dalam bentuk pangkat positif. AB pangkat negatif 7. Ya, kita ubah ke pangkat positif, maka 1/AB pangkat 7. Ya, pangkatnya sudah jadi positif. Jadi 1/. B, 2 kali 11 pangkat negatif 6. Maka jadi 2 kali 1/11 pangkat 6. Jadi ini sudah menjadi pangkat positif. Ya, sama dengan 2 kali 1, 2. 2/11 pangkat 6. Ya, kebalikan dari contoh sebelumnya. Dan C, 3 pangkat negatif 5. Berarti langsung saja seperti yang A, 1/3 pangkat 5. Sudah menjadi pangkat positif. Lanjut sesi yang ketiga, bentuk akar. Ya. Perhatikan bentuk akar ini. Ya. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Dibaca akar pangkat N dari A. Kalau bentuknya ada yang seperti ini, dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. Kalau ini dibaca akar kuadrat dari A. Kalau yang seperti ini dibaca akar pangkat N dari A. Kalau dalam bentuk seperti ini dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, lebih jelas perhatikan contoh. Sifat-sifat bentuk akar. Jika A positif, akar A adalah bilangan positif, di mana akar A kuadrat adalah A. Sifat yang pertama. Contoh akar 5 pangkat 2 sama dengan 5. Jadi tanda akarnya hilang jika dikuadratkan. Ya. Jika dikuadratkan, tanda akarnya hilang. Karena apa? Akar 5 kali akar 5 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Seperti itu. Jadi kalau akar 3 pangkat 2, tanda akarnya hilang. Jadi 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9, 3. Sifat yang kedua, jika A positif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Hanya jika B pangkat N sama dengan A. Tetapi B-nya itu harus positif. Contoh, akar pangkat 3 dari 8, 2. Dari mana 2? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, sama dengan 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 adalah 8. 2 pangkat 3. Contoh berikut, akar pangkat 3 dari 64
sama dengan 4. Nanti 4 pangkat 3. Ya, 4 dipangkatkan 3. 4 kali 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Lanjut sifat yang ketiga, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika hanya jika B pangkat N sama dengan A. Contoh, N-nya ganjil. Akar pangkat 3 dari negatif 27 adalah negatif 3. Nah, adalah negatif 3. Kenapa? Karena negatif 3 dipangkatkan 3, hasilnya adalah negatif 27. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Ya, bilangan negatif kali bilangan negatif, positif. Positif 9 kali negatif 3, hasilnya negatif 27. Jadi kalau N ganjil, 3, 5, 7, 9 punya ganjil, dan A ini adalah negatif, maka berlaku seperti ini. B pangkat N sama dengan A. Negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 27. Berikut seperti ini. Negatif 3 akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Maka negatif 2 pangkat 5 adalah negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Kali negatif 2 positif negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 positif 16. Positif 16 kali negatif 2 negatif 32. Jadi akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Maka negatif 2 pangkat 5 adalah negatif 32. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Jadi akarnya sama, akar 3. 2 akar 3 tambah 5 akar 3 sama saja dengan 2 tambah 5 akar 3 sama dengan 7 akar 3. A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. 5 akar 5 kurang 4 akar 5 sama saja dengan 5 kurang 4. Akar 5 sama dengan 1 akar 5 sama dengan akar 5. 1 tidak perlu ditulis, ya. Jadi ini sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sekarang perkalian dan pembagian bentuk akar. A akar P kali B akar Q sama dengan A kali B kali akar P kali Q. Contoh, 2 akar 3 kali 4 akar 5 sama dengan 2 kali 4 akar 3 kali akar 5 sama dengan 2 kali 4, 8 akar 3 kali 5 sama dengan akar 15. Contoh berikut pembagian. A akar P bahagi B akar Q sama dengan A per B kali akar P per Q. Maksudnya dengan berikut. 2 akar 5 per 3 akar 7. Dengan 2 per 3 kali akar 5 per 7. Jadi ini sifat perkalian pembagian bentuk akar. Nah, sekarang kita lanjut dengan menyederhanakan bentuk akar. Ini yang bagian yang penting, ya, menyederhanakan bentuk akar. Ya, perhatikan baik-baik. Sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 32. Bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk akar 32? Langkah pertama, kita cari bilangan kuadrat. Apa saja bilangan kuadrat? 1, 4, 9, 16, 25,
36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, dan seterusnya. Bilangan kuadrat itu hasil perkalian hasil kuadrat dari suatu bilangan. Ya, 1 kali 1, 1. Jadi 1 bilangan kuadrat. 2 kali 2, 4. Jadi 4 itu bilangan kuadrat. 3 kali 3, 9. Jadi 9 itu adalah bilangan kuadrat. 4 kali 4, 16. Jadi 16 adalah bilangan kuadrat. Jadi akar 32, untuk menyederhanakan akar 32, kita cari salah satu bilangan adalah bilangan kuadrat. Ya, jika dikalikan dapat 32. Jadi kita cari faktor dari 32. Tapi salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu 16 kali 2. Kenapa 16 kali 2? Karena 16 adalah bilangan kuadrat. 16 kali 2 adalah 32. 16 adalah bilangan kuadrat. Sehingga dapatkan di sini akar 16 kali akar 2. Sifat perkalian, ya kan? Akar 16, kita tahu bersama akar 16 adalah 4 kali akar 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi seperti itu. Jadi bentuk sederhana dari akar 32 adalah 4 akar 2. Caranya, cari faktor dari 32, berapa kali berapa 32, tapi salah satunya adalah bilangan kuadrat. 16. 16 adalah bilangan kuadrat karena 4 kali 4, 16. Kemudian akar 27. Kita cari faktor dulu 27, berapa kali berapa 27, tapi salah satu bilangannya harus bilangan kuadrat. Dapatkan 9 kali 3. Karena 9 adalah bilangan kuadrat. Karena 3 kali 3, 9. Jadi kita pisahkan akar 9 kali akar 3. Hasilnya akar 9 kali akar 3. Hasilnya adalah 9 akar 3. Sini salah ya. Maksudnya sini adalah 3. 3 bukan 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga hasilnya sini 3 akar 3. Salah pengetikan. Jadi seperti itu untuk menyederhanakan bentuk akar. Contoh berikut. Akar 64 per 24. Sama konsepnya. Kita pisahkan akar 64 per akar 24. 64 berapa kali berapa 64, tapi salah satunya harus bilangan kuadrat, yaitu 8. Ya, ternyata langsung saja akar 64 adalah 8. 8 kali 8, 64. Per akar 24. Berapa kali berapa 24? Salah satu bilangan kuadrat, yaitu 4. 4 adalah bilangan kuadrat karena 2 kali 2, 4. Sehingga 8 per akar 4 kali akar 6. Dengan 8 per akar 4 adalah 2 dan dikali dengan akar 6. Sehingga hasilnya 8 per 2 akar 6. Lanjut yang D. Kita pisahkan akar 9 per akar 25. Akar 9 adalah 3, akar 25 adalah 5. Selesai. Setelah bentuk sederhana dari bentuk akar. Ya. Lanjut, tentukan hasil dari 10 akar 5 tambah 17 akar 5 kurang 9 akar 5. Penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat, nah ternyata sama akar 5-nya. Langsung saja 10 tambah 17 kurang 9. Akar 5.
10 tambah 17, 27 kurang 9, 18 akar 5. B. Nah, yang B kita lihat di sini akar 5, di sini akar 125, di sini akar 20. Nah, berarti kita harus menyederhanakan bentuk akar ini. Kita sederhanakan 125, akar 125, dan kita sederhanakan akar 20. 5 akar 5 tambah akar 125. Kita cari salah satu bilangan kuadrat. Jika dikalikan sama dengan 125, kita dapatkan 25 kali 5. 25 ini adalah bilangan kuadrat. 25 kali 5, 125. Kurang 3 kali akar 20, bentuk sederhananya 4 kali 5. 4 adalah bilangan kuadrat. Lanjut, 5 akar 5 tambah akar 25 kali akar 5 kurang 3 akar 4 kali akar 5. Teruskan kembali, akar 25 dan 5 kali akar 5, 5 akar 5. Ya, akar 25 dan 5. Kurang 3 kali 2. Dari mana 2? Akar 4 adalah 2. Jadi negatif 3 kali 2 akar 5. Lihat di sini semuanya sudah sama, akar 5, akar 5, akar 5. Jadi 5 akar 5 tambah 5 akar 5 kurang 6. Ya, 3 kali 2, 6 akar 5. 5 tambah 5, 10 kurang 6 akar 5 sama dengan 4 akar 5. Seperti itu. Lanjut, contoh berikut. 2 akar 5 kali akar 2 kurang 3 akar 3. Perkalian. Ya, kita masih ingat sifat-sifat perkalian, ya, sifat asosiatif ataupun sifat distributif. 2 akar 5 kali akar 2 kurang 2 akar 5 kali 3 akar 3. Nah, jadi 2 akar 5 kali akar 2 kurang 2 akar 5 kali 3 akar 3. Seperti itu. Jadi 2 kali akar 5 kali 2 akar 10 kurang 2 kali 3, 6, akar 5 kali 3 akar 15. Jadi 2 akar 10 kurang 6 akar 15. B. Akar 24. Ya, kita sederhanakan dulu. Faktor dari 24, 4 kali 6. 4 adalah bilangan kuadrat. Kali akar 9 adalah 3 per 45. Kita sederhanakan 45, 9 kali 5. 9 ini bilangan kuadrat. 5, 45 kali akar 2. Lanjut, kita pisahkan akar 4 kali akar 6 kali 3 per akar 9 kali akar 5 kali akar 2. Sama dengan akar 4 adalah 2, akar 6 kali 3 per akar 9 adalah 3, akar 5 kali akar 2. Ya, sudah seperti ini, maka 2 kali 3 adalah 6 akar 6 dan 3 akar 10. Selesai. Ya. Hubungan bentuk akar dan perpangkatan. Hubungan bentuk akar dan pangkat. Kembali lagi tadi, ternyata akar A bentuk pangkatnya itu A pangkat seperempat, tapi satunya tidak ditulis, duanya tidak ditulis. Ya. Satunya pangkat sini tidak ditulis dan 2 tidak perlu ditulis. Kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, berarti A pangkat 1 per B sama. 1 per B.
Kalau bentuknya seperti ini, berarti A pangkat C per B. Seperti itu. Nah, jadi ini hubungan bentuk akar dan pangkat. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk pangkat. A. Akar pangkat 8 dari 64. Kita ubah 64 ini jadi bilangan pangkat basis 2. Ya, 64 buat bilangan pangkat basis 2. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali, ternyata hasilnya adalah 64. Jadi akar pangkat 8 dari 64 sama dengan akar pangkat 8 2 pangkat 8. Ini 2 pangkat 8 ini adalah 64. Kita rubah ke bentuk pangkat, ya. Jadi bentuk akar ini kita rubah jadi bentuk pangkat, yang menjadi 2 pangkat 8 per 8 sama dengan 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2. Atau akar pangkat 8 dan 64 kita rubah bilangan basisnya 4. Ternyata 4 pangkat 3 hasilnya 64. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 kali 4 64. Ini boleh juga seperti ini. Sehingga kita rubah ke bentuk pecahan, dia menjadi pangkat pecahan dia menjadi 2 pangkat 3 per 8. B. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat negatif 3. Kita rubah menjadi 5 pangkat negatif 3 per 4. C. Akar pangkat 3 dari 16 pangkat 5. Kita rubah 16 ini. Sederhanakan. Yang jadi 2 pangkat 4. Tapi dalam kurung pangkat 5. Ya. 4 kali 5, 20. Sehingga kita rubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 20 per 3. Atau boleh juga 16 ini kita rubah ke bentuk pangkat dengan basis 4. Ya, 4 kuadrat adalah 16. Maka menjadi 4 pangkat 2 kali 5, 10. Ya, sehingga bentuk pangkatnya menjadi 4 pangkat 10 per 3. Ya. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar. Coba ke bentuk akar. Ya. 5 pangkat 10 akar 5. B. Akar pangkat 3 dari 7. C. Akar pangkat 5 dari 90 pangkat 2. Gampang toh? Lanjut, tentukan hasil dari akar 2 pangkat 8. Kita rubah dulu, akar 2 adalah bentuk bilangan berpangkat. Akar 2 menjadi 2 pangkat 1/2. Akar 2 untuk pangkatnya menjadi 2 pangkat 1/2. Sehingga kita kalikan 2 pangkat 1/2 ke 8, 8/2. Sama dengan 2 pangkat 4. Sama dengan 16. B. Kita ubah ke bentuk pangkat dengan basis 3. Nah, hanya bisa basis 3. 3 pangkat 5 dipangkatkan 3/5. Jadi 3 pangkat 5 adalah 4/3. Bahagi. Ya, nanti bahagi ya. 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 5 kali 3/5 sama dengan 3 pangkat 3. Sama dengan 27. 27 bagi 9. Selanjutnya 27 dibagi 9 sama dengan 3. Jadi hasilnya di sini 3. Ini kesalahan lagi. Di 27 bahagi 9 hasilnya adalah 3. Ya. Lanjut yang C.
25 pangkat seperdua ke 8 pangkat 4/3 sama dengan 25 ternyata 5 pangkat 2 pangkat seperdua kan 8 kita rubah lagi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 8. Kita rubah bentuknya seperti ini. Baru kita selesaikan 5 kali 2 seperdua kali 2 pangkat 3 kali 4/3. Hasilnya adalah 2 kali seperdua adalah 1 kali 3 kali 4/3 adalah 4. 2 kali 1 2 bagi 2 1. 3 kali 4 12 bagi 3 4. Hasilnya adalah 5 kali 2 pangkat 4 16 sama dengan 8. Seperti itu. Jangan lupa ini ada kesalahan 27 dibahagi 9 sama dengan 3. Lanjut notasi ilmiah. Ya, terakhir tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Kita akan gunakan ini nanti di IPA. Ya, fisika. Bentuk umumnya A kali 10 pangkat N, di mana A lebih dari 1, kurang dari 10, N bilangan bulat. Jadi, N bilangan bulat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, bukan 0 ya, 0 tidak masuk sini. Bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, atau bilangan negatif juga. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. A lebih dari 1, kurang dari 10. Berarti 1 tidak masuk, 10 tidak masuk. Jadi dia mulai dari 1,1 sampai 9,9. Seperti itu. Contoh, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. 8.500.000. Perhatikan 8.500.000 sama dengan, kita buat dalam bentuk baku, syaratnya lebih dari 1, kurang dari 10. Berarti kita buat menjadi 8,5. Tidak boleh 85. Kalau 85 tidak memenuhi. Karena syaratnya lebih dari 1, kurang dari 10. Jadi bilangannya kita rubah ke 8,5. Nah, kalau 85 tidak memenuhi. 8,5. Jadi titiknya kita ganti koma. Ya. Kemudian kita hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8,5 tetap kali 1 juta. Jadi 6 angka ini berarti itu artinya 6 nol. 1 juta. Ya. Di 8,5 tetap. Tapi angka di belakang koma ini adalah 6 digit. Berarti 0, 1 juta. Sehingga bentuk bakunya 8,5 kali 1 juta sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 6. Sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. 1 juta dengan basis 10, bentuk pangkatnya adalah 10 pangkat 6. Di 8.500.000, bentuk bakunya 8,5 kali 10 pangkat 6. Kedua, B. 144 juta. Tambah jadi 1,44. Kalau terang backing 14,4 tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi kita harus ubah 1,44. Kita hitung ada berapa digit? Ada 8 angka di belakang koma. Jadi 1,44 kali 100 juta. Ada 8 digit. 80. Hasil akhir 1,44 kali 10 pangkat 8. Jadi bentuk baku dari 144 juta adalah 1,44 kali 10 pangkat 8. Ya. Lanjut lagi. Ya. Bentuk baku dari 0,000045. Caranya bersama, tapi karena ini bilangan pecahan desimal, ya, hitung saja
Tidak mungkin 45. Karena syarat tadi ya. Lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti kita buat jadi 4,5. Kita hitung berapa 0 di antara itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ ada 6 angka di antara koma. Ya. Sehingga kita tulis 4,5. Kita hitung berapa 0. Ya, berapa angka di belakang koma. Sudah koma. 2, 4, 6. 6, 0. Di belakang koma. 4,5 tetap. 4,5 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa negatif? Karena 0, atau di bawah di belakang tanda koma. Ya. Sehingga 10 pangkat negatif 6. Bukan 10 pangkat 6. Seperti itu. Lanjut 0,0005. Ya. Kita ubah jadi 0,005. 50 tidak mungkin karena menyalahi aturan. Ya, antara 1 sampai kurang lebih dari 1 kurang dari 10. Jadi kita ambil 5. Kita hitung ada 4 digit, berarti 40 nanti ya. 40, 5-nya tetap. Ya. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 4. Itulah bentuk ilmiah dari 0,0005. 5 kali 10 pangkat negatif 4. Ya. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Nah, jawab 8,5 kali 10 pangkat 7 berarti 8,5 kali 10 pangkat 7 adalah 10 juta. Ada 7 digit, ya, 7 nol. Sehingga 8,5 kali 10 juta kita sorong koma saja ya, ke kanan. Sorong koma kanan, maka satu angka, maka kita hilangkan 1 nol. Jadi 85, hilang tanda komanya, tapi kita hilangkan 1. 85, selanjutnya 6, berarti 85 juta. Ya, pakai kalkulator pun boleh. Ya. 85 juta. B, 2,7 kali 10 pangkat negatif 5 dengan 2,7 kali negatif, berarti ada 5 angka di belakang koma. 0,0000. 5 angka belakang koma, sehingga rubah 5 angka di antara koma. Ya. 0,0002. Kita hitung ada 5 angka. Berarti 5 angka tetap sebelum dan sudah koma. 2,7. Sehingga hasilnya adalah 0,12345. Ya. 0,27. Ya. Jadi 0,000027. Jadi tetap 5 sudah koma. Jadi 2,7 kali 10 pangkat negatif 5 hasilnya 0,00027. Jadi seperti itu untuk menuliskan bilangan ke bentuk biasa. Jadi baku untuk ilmiah ke bentuk biasa. Ya. Pesan dari Opa ini untuk Anda semua, ya. Albert Einstein, ya. Bukan Albert Mendy atau Albert ya. Albert Einstein, ya. Tugas selama seminggu, ya. Dengan perpangkatan dan bentuk akar bagian yang kedua. Silakan Anda kerjakan. Soalnya soal objektif. Ya. Jadi dipermudah. Soalnya
juga gampang, silakan boleh kerja kelompok yang maksimal 3 orang, tapi jaga jarak, pakai masker, jangan lupa berkondisi, dan jangan lupa berdoa. Silakan bertanya, boleh tanya Pak Mama, boleh tanya Pak Papa, kakak, adik pun boleh, oma, opa, silakan. Saja orang tua, oma, opa mengerti dengan ini, silakan Anda bertanya. Kalau tidak bisa, tanya di Google boleh. Kalau tidak bisa, silakan bertanya ke saya lewat grup WhatsApp, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, malu bertanya, maka Anda akan sesat di jalan. Ingat, Anda adalah kelas 9. Silakan ditulis soalnya, ini soal objektif, ya. Mudah. Ya. Sekian, jangan lupa dibuat, ya.